Hai, nama gue Joe, aka Sasuke, aka Jinx Pro 167. Dan guys, kiamat VTuber Hololive sudah dekat. Mayday, Mayday, peringatan darurat VTuber sudah tiba. Siapapun tolong buatin simbol peringatan darurat tapi pakai logo Hololive atau cover please. Hololive isn't doing well right now. Itu sumpah lucu banget yang nge-tweet kayak gitu anjir, pakai nge-taksi Budi segala. Kalau gue jadi Budi, what the fuck? Gue gituin. Back to the topic. Jadi seperti kalian tahu, kalau misalnya kalian ngikutin Hololive, kalian pasti tahu kalau misalnya Hololive sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena 2 dan 3 hari ke belakang ada 2 idol atau 2 talent dari Hololive yang graduate. Sebenarnya satu affiliate sih, bukan graduate, tapi ya sama aja lah intinya. Talent itu bernama Sakamata Claw dan satu lagi Fauna, the mother of nature with the big tits. I love it. Dan 2 talent itu punya alasan yang sama, yaitu visi misinya gak sejalan sama manajemen Hololive. Gue tahu kalian kaget, gue pun sama, gue kaget dengar kabar ini. Gue dengar kabar ini berasa di combo 1-2 punch sama Mike Tyson, karena dalam sejarah Hololive belum pernah ada 2 talent yang graduate dengan jeda cuma 2 hari. Dan oleh karena itu gue kepo, gue bergerilya mencari informasi di segala sumber. Gue cari di Facebook, gue dicari di Twitter, gue cari di mana-mana. Dan gue menemukan beberapa jawaban yang sangat masuk akal, meskipun jawaban itu cuma spekulasi. Jawaban yang pertama adalah Hololive pindah haluan dari fokus ke streaming jadi fokus ke idol. Jawaban yang kedua, yang mana sebenarnya ini nyambung sih, yaitu talent-talent yang overwork, capek. Jujur pas gue lihat Yago pertama kali dia bilang kalau misalnya dia itu ingin membuat sebuah talent mirip AKB48, gue ketawa anjir. Ya Yago, kamu mimpi, what the fuck. Karena waktu itu memang Hololive itu gak fokus di idol, Hololive itu fokusnya di streaming. Dan gue lumayan rada kaget ketika ini terjadi. Ini gue mau liatin tentang pengumuman si Ceres Fauna. Announcement regarding Ceres Fauna graduation. We regret to announce that Ceres Fauna of Hololive English will be graduating on Januari ketiga. Since her debut as a member of the group Council, Fauna has significantly contributed to growth of Hololive production. We will be forever grateful for her contribution. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat, dia graduate, bukan affiliate, bukan apapun selain graduate. Dia literally graduate. Dia bilang sendiri di channel YouTube-nya, channel YouTube yang fan art-nya sangat legendaris, biasa foto idol, terus backgroundnya warna putih. Sedikit trauma gue kalau lihat fan art kayak gitu sekarang. Terus si Fauna nge-tweet juga di Twitternya. Ini katanya, thank you so much to everyone who has supported me this past years. Terus kalian baca sendiri karena lumayan panjang. Nah terus kita lihat komentar-komentarnya. Kayak biasa kan, orang-orang pada support lah, kayak thank you Fauna. Ada Zeta juga, thank you for everything Fauna, wishing you all the best, emot peluk. Terus di bawah Zeta ada siapa? Ada Yago. The fact that ada Yago, gue udah tahu kalau misalnya komentarnya pasti panjang. Seperti kalian lihat orangnya, lihat itu sampai 477, yang komentarnya 578 orang. Gue udah tahu sih. Maksudnya gue tahu kalau lo itu CEO gitu, lo harus kayak support kepada orang-orang yang udah berkontribusi terhadap perusahaan lo. Tapi read the room anjir. Terus kita baca orang-orang yang ngomentarin komentarnya si Yago ini. Darelium ngomong fix your management, something is wrong, please Yago. Terus ada yang ngomong sampai fix your shit, your corpo middle management will ruin your dream, do the right thing for your talents, kata si Jairen. Intinya kayak gitulah. Karena ya Fauna keluar basically gara-gara keputusan perusahaan juga kan. Tapi balik lagi, semua teori spekulasi kalau misalnya Hololive sudah pindah haluan jadi idol itu cuman teori, cuman spekulasi. Tapi gue nemuin 2 klip yang ngebuktiin kalau misalnya spekulasi ini lumayan bener, yaitu klip si Pekora dan klip si Laplus yang ngomongin tentang si Sakamata Claw. Untuk klip si Pekora itu dia simple sih, dia ngomongin kalau misalnya Hololive memang sudah berubah, Hololive udah gak kayak dulu lagi. Terus di sana si Pekora juga bilang kalau misalnya bukannya Hololive terkenal gara-gara streaming ya, bukan idol, bukan dari nyanyian-nyanyian, tapi lebih ke stream-stream konyol, which is gue sangat agree dengan Pekora. Menurut gue Hololive terkenal emang gara-gara banyak klip out of context yang lucu, yang viral di beranda orang-orang. Setelah itu orang-orang jatuh ke rabbit hole VTuber. Dan klip yang kedua ini lumayan panjang, bukan cuma panjang, tapi di sini kita bisa tahu lebih dalam mengenai informasi si Hololive itu sendiri. Ini untuk klip si Laplus. 家で配信する人だったんだけど、でもう全然想像と違ったのよ。なんか最初入る前になんかスタジオ稼働もありますみたいなことは聞いてた。もちろんそのライブやるためにね
だからその月に1回とか2ヶ月に1回とかかなと思ってて、けどもう全然違くて、もう月のほとんどスタジオに行ったり、スタジオじゃないところにお仕事でいろんなところに行ったりってマジで寝るわけよ。マジで寝るの。配信以外のお仕事もあるわけだから、それは大変になるなと思ってて、まあでもお仕事って正直自分で調整できるレベルではあるんだけど、まあそれ以上にやらなきゃいけないこと、基本やらなきゃいけないことがめっちゃ多いなっていうのはわかる。だから我が家はあんま寝ないからよかったけど、これでいっぱい寝ないと普通に動けないとか、まあでもね、お仕事受ける受けないはもう自由だから、そこで調整するしかないよな。 Ya, jadi basically Rapus ngomong kalau misalnya si Chloe overwork, dia gak bisa function kalau misalnya tidurnya kurang. Gue agak sedikit menaikkan alis dan mengernyitkan dahi anjir, maksudnya bingung, kok bisa sih sampai ngomongin tidurnya kurang, ngomongin tidur. Emang se-overwork apa dia? Tapi ya si Rapus pun ngomong sendiri di klip itu kalau misalnya banyak kerjaan-kerjaan yang ada di luar streaming. Jadi kalau kalian yang mau masuk Hololive, kalian itu kerjanya bukan streaming doang, kayak nyalain PC, halo everyone, mimi, beres, udah tidur lagi, gak gitu. Tapi banyak kerjaan-kerjaan yang lain yang harus kalian lakukan. Tapi belakangan ini kerjaan di luar stream nambah banyak, nambah numpuk. Gue denger beberapa kabar seliweran dari orang-orang kalau misalnya Hololive ID pun pada ngeluh, tapi gue gak tahu itu bener apa salah, tapi mungkin itu bisa kalian cek sendiri, kalian lebih tahu daripada gue. Jadi ya daripada muter-muter terus, point being, dengan informasi yang ada, Hololive pindah haluan dari fokus ke streaming jadi fokus ke idol, dan talent-talent yang mikirnya Hololive itu lebih fokus ke streaming, yang mereka cabut karena gak sesuai visi dan misi antara manajemen dan mereka, talent itu sendiri. Untuk menanggapi ini kalian gak usah lebay, gak usah yo peringatan darurat VTuber, ya gak usah, itu alay banget anjing, FOMO. Ini cuma sebuah perusahaan yang punya SOP baru, itu aja. Dan gue tahu setiap ada perubahan pasti ada backlash. Ini bukan cuma berlaku di Hololive atau di suatu perusahaan besar. Kalau lu mau berubah menjadi lebih baik lagi secara personal, pasti ada backlash dulu. Pasti banyak orang yang gak suka dan lain-lain. Jadi sebenarnya normal-normal aja.